kemudian nanti ada closing dan sebagainya. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi saya bicara mengenai manufacturing. Ya. At the end of time, kadang-kadang ada orang bilang, Kak, itu ide saya Pak, saya yang paling berharga. No, ide adalah bagian kecil, yang terbesar adalah aplikasi ide dalam bentuk real. Ya. Jadi kalau ada orang ide duluan, enggak. Sejauh mana ide kamu ditranslatekan, dibuat dalam bentuk real aplikasinya, baru itu bunyi. Ya. Kalau Pak, aku juga punya ide bikin Gojek, dibikin nggak? Nggak dibikin, berarti out. Ya. Jadi ide yang berharga adalah ide yang terrealisasi, diuji dan sukses. Oleh karena itu bagian dari desain adalah membangun mimpi, membangun desain menjadi sebuah bentuk. Nah, dalam kasus ini kita bicara dengan prototype. Dari prototype biasanya nanti baru masuk kepada mass production. Ya, right? Oh, mundur dikit boleh? Oh, udah tadi. Oke. Baik, yang kedua, jadi kita sekarang akan bicara mengenai bagaimana kita membangun sebuah prototype. Apa yang diperlukan dari prototype dan apa gunanya prototype. Nah, di sini kita akan prototype berfungsi untuk menguji dan mencari jawaban dari pertanyaan yang kita bentuk. Prototype bisa prototype bagian dan bisa prototype keseluruhan. Ya. Jadi ketika kita bikin shooter, kita bikin shooter dulu, uji shooternya berhasil atau enggak. Begitu berhasil, oke, baru pindahkan dalam bentuk real prototype-nya. Oke, ini strategi. Boleh lihat Pak? Next. Right. Apa hubungan antara desain dengan prototype? Desain selalunya berhubungan dengan bentuk produknya dan materialnya. Ya. Jadi misalnya nih, Pak, aku punya jin, misalnya, jin yang bisa ngambil gambar prototype dari Street Fighter di Amerika. Semua gambarnya dapat kita ambilkan. Bisa nggak kita ambil prototype-nya? Ya, kenapa? Ilmu bahan kita kurang. Material sains kita nggak tahu. Bentuknya segitiga bagus, tapi materialnya apa? Ya. Kalau materialnya nggak tahu, nggak bisa jadi Street Fighter karena desain berhubungan dengan material. Right, berhubungan dengan material, maka kita akan bicara material dan bentuk akan mendrive how to manufacture barang tersebut. Tanpa tahu materialnya apa, kita nggak tahu proses manufakturnya apa. Tanpa tahu bentuknya bagaimana, kita nggak akan bisa tahu bagaimana proses manufakturnya. Oke, next please. Jadi kalau gambar kasar adalah manufacturing sebuah proses transforming dari raw material menjadi usable product. Nah, prosesnya spesial, ya. Next please. Ada gambar. Nah, ini klasifikasinya. Manufacturing ada cutting. Cutting adalah mass reduction, removing unwanted material, membuang bagian-bagian yang tidak dibutuhkan. Itu cutting. Ya. Yang kedua forming. Ya. Massnya dipertahankan dan didistribusikan. Ini forming. Assembling, nambah materialnya, kemudian joining part per part menjadi satu.
Finishing malah mass conditioning, mempertahankan, memperbaiki bentuk masanya, sama enhancing condition dari tampilan depannya, tampilan permukaannya. Bentuknya bagaimana? Next please. Nah ini kerja cutting kita kenal dengan sewing, gergaji, shearing, ya, milling, churning, drilling, shaping. Ini di akti ada pas apa ya? Mesin-mesinnya. Ada. Ini gergaji, shearing, mesin shearing ada. Ada. Milling pasti ada kan? Turning, drilling, shaping ada, pasti ada semua nih. Forming dipakai buat ngebentuk, ya. dari bentuk besar menjadi kecil aja. Drawing, bending pasti pakai karena potensial metal. Rolling ada, extruding ada, forging, casting juga ada. Ini termasuk bagian manufacturing dan forming. Assembling, ya, assembling pasti karena Toyota ini terus assembling banyak lagi, ya, assembling mechanical, ya, dengan pakai las, pakai rivet, ya, adhesive, cohesive, bracing. Ini bagian assembling, menggabungkan dua part menjadi satu, tiga part menjadi satu. Assembling. Finishing pakai apa? Amplas, ya kan? Pakai chemical, jadi polishing, jadi apa semua yang namanya body itu pasti kasih polishing juga kan? Terus dikasih warna, dicat, di coating, itu bagian dari finishing, ya. Jadi kita mengenal 4 jenis klasifikasi untuk manufacturing: cutting, forming, assembling, dan finishing. Ini cara lama. Saya kata cara lama karena ke depan kita akan bicara sebuah proses yang entirely different. Next please. Nah, kita bicara sebuah konsep rapid prototyping. Membuat prototype secara rapid, secara cepat. Tujuannya apa? Tujuan pertama sebagai artikel. Jadi kalau kita mendesain, kita punya sampel prototyping untuk diskusi. Ini bentuknya. Bagaimana mau mekanisme kerjanya sebagai bahan diskusi. Dan dari prototyping juga kita bisa dibilangkan sebagai design and fit. Cocok nggak ukurannya? Pas nggak toleransinya? Kemampuan assembly-nya bagaimana? Kemampuan properties dari material mekanikalnya, dan kira-kira manufacturing apa yang akan digunakan untuk real pembuatan benda tadi. Itu rapid prototyping. Next please. Next please. Jadi ada 4 jenis kegunaan dari prototyping. Pertama untuk pembelajaran, untuk berkomunikasi, untuk berintegrasikan, dan sebagai milestone dari sebuah desain, di mana desainnya membuat sebuah prototype yang dibuat untuk pengujian. 4 hal tadi. Next. Nah, ini yang saya katakan merubah pola pikir kita dalam rapid prototyping. Saat ini dunia sudah banyak dibanjiri oleh 3D printing, ya. Dari 3D ini dia mengkonvert dari desain 3D jadi benda jadi. Nah, bayangkan kalau tadinya dari 3D kasih ke workshop atau di print dalam bentuk benda, dikasih ke workshop dibuat baru jadi bendanya. Atau dari 3D masuk ke NC baru proses lagi. Sekarang tiba-tiba ada sebuah mesin yang merubah langsung dari 3D menjadi sebuah, dan dari gambar 3D menjadi 3D objek. Ya. Next please. Ya, ini gambar-gambarnya yang sangat luar biasa, bentuknya sangat kompleks, bisa dibuat dengan 3D printing. Oke, next please. Pertama tentunya bikin file cap, ya, di komputer dibuat gambar, kemudian
pakai 3D drawing, dan di sana kemudian dibuatlah konten modul dalam bentuk solid matter. Dipilih materialnya apa, dipilih bagaimana kerapatannya. Oke, next please. Yang kedua, dari CAD tadi ekspor ke 3D machine. Apa yang diekspor? Next please. Ya, ini pembuatannya layer per layer. Next lagi. Ya, ini benda jadinya. Next please. Jadi ini dari 3D CAD dibuatlah STL file. Ya, STL file dikirim ke mesinnya, di mesinnya dibuat slicing per satu slice, satu. Jadi dibuat halus. Semakin halus slicingnya, semakin halus juga permukaan akhir jadinya. Slicing software. Dari slicing wood dibuatlah toolpath, dipindahin, ya, jadi gerakan dari materialnya masuk ke dalam printing, di print per layer satu, jadilah 3D objek. Ini luar biasa. Saya ingat ketika saya masih ngajar di tahun 2004, harga mesinnya sekitar $200.000. Sekarang dengan harga 3 juta, kita sudah bisa punya satu buah mesin printer 3D. Wow, dunia cepat sekali berubahnya. Nah, dengan 3D printing ini sekarang menjadi bagian dari industri 4.0, edit material manufacturing. Ya. Beberapa perusahaan di luar bikin rumah pakai 3D printing. Ya, banyak aplikasi 3D printing yang dilihatnya. Oke, next please. Nah, sekarang saya bicara design for manufacture. Tadi saya bilang, ketika dalam fase desain kita sudah harus berpikir untuk manufacturing. Ini penting, ya. Penting di dalam desain akhirnya dikenal yang namanya istilah design for manufacturers. Ini masuk dalam concurrent engineering. Jadi concurrent engineering itu bagian dari sistem di mana semua orang dalam satu tim semuanya berpikir untuk membuat benda yang sama apa yang didesain. Jadi ketika desain dibuat gambarnya, orang bagian manufacturer sudah berpikir bagaimana cara membuat barang tersebut. Tujuannya apa? Ya, desain manufacturer bicaranya, lagi-lagi dia bicara uang. Ya. Desain manufacturer juga kualitas meningkat, harga turun. Ya, dari kualitas meningkat, biasanya kalau semakin banyak terjual, sales price tinggi, maka profit marginnya semakin tinggi. Semakin turun, profit marginnya semakin tinggi sales price-nya. Profit margin dengan jumlah, kalau barang berkualitas, maka semakin banyak orang yang beli, semakin orang percaya, maka kualitas penjualan semakin tinggi. Jumlah tinggi dikali profit margin tinggi, ini dikatakan ekonomi sukses. Kalau bayangkan, kalau satu saja dibuat harganya tinggi, profit marginnya tinggi, sukses ya? Belum tentu. Atau kebalikannya, ya, sold-nya banyak, tapi profit marginnya sedikit, untung nggak? Bisa untung, tergantung kepada seberapa jauh kita berhitung. Tapi ini bagian dasar, ya. Jadi dasar dari desain for manufacturer adalah mendapatkan kualitas yang baik dengan cost yang serendah-rendahnya. Bagaimana caranya? Next please. Ya, bagaimana caranya? Dengan cara menghitung, ya, berapa biaya yang akan keluar dalam membuat produk tersebut. Ya, sistem berbentuk ini. Ada raw material, labor, purchase komponen, masuk harga equipment, pembuatan equipment, harga inovasi, harga tooling, masuk pakai listrik, energi, pakai supply, service, masuk keluar dalam finish good, plus ada waste. Jadi semuanya ini bagian yang akan mengeluarkan uang dan ini menghasilkan uang. Ya, hitungan sederhana. Semakin banyak finish goods,
ya, dengan harga yang tinggi dan semakin rendah harga semuanya ini, maka semakin sukses. Kira-kira kenapa Toyota mau bikin perusahaan manufacturing Indonesia? Bisa nggak sih? Gimana? Bagian utamanya, ya kan? Dia berusaha merendahkan harga produk akhirnya dengan apa? Dengan labor yang lebih murah dibanding dengan labor Jepang, ya kan? Jadi ini satu faktor bagaimana kita bermain dengan cost tersebut. Oke, next please. Nah, selanjutnya selain itu juga kita bicara komponen, pemilihan komponen. Apakah kita perlu beli yang standar atau bikin custom? Pak, aku mau bikin mobil tapi bautnya semuanya M9. Kenapa M9? Karena biar unik Pak, biar kita punya. Iya, tapi jadi mahal. Kenapa? Karena kita harus bikin sendiri, beli materialnya lagi, proses lagi, segala macam. Sedangkan kalau kita beli standar M5 atau M8, M6 udah ada di pasaran, kita nggak beli doang, nggak perlu bikin lagi, nggak perlu invest lagi mesin-mesin baru. Jadi ada bagian standar dan custom, make or buy. Decision yang pertama kali dihadapkan kepada kita lah make or buy. Kalau bisa beli dengan harga murah, beli. Kenapa harus bikin? Ya. Kalau nggak bisa dibikin, kalau nggak bisa dibeli, baru bikin, itu wajib. Ya. Jadi usahakan mencari barang-barang yang standar. Ini pertama kali. Sebagai standar, harganya lebih murah ketimbang bikin. Percaya deh. Kalau kalian bikin baut M9 dengan baut M8, harga baut M8 pasti lebih murah ketimbang M9 kalau bikin. Untuk bikin perlu raw material. Itu berapa harga? Pasti dalam sebuah desain kita pasti akan bikin, ya. Bikin custom ini hasil desain kita ada raw material, ada biaya processing, dan ada biaya toolings. Ini clear, ini semua biaya nih. Biaya yang langsung berkaitan dengan sebuah komponen. Nah, komponen jadi satu digabungkan, assembly perlu labor. Ya. Bagaimana cara supaya nggak perlu labor? Bikin seperti DIY. Ya, tadi DIY, bikin barangnya, bloknya, silakan bikin raknya sendiri di rumah. Jadi semua orang untuk bikin sendiri, jadi kita tidak lagi harus bayar orang untuk menggabungkan barang tersebut. Saya nggak tahu ke depan ada ide-ide DIY car. Jadi car udah jadi dalam bentuk blok-blok di kepada orang bangun sendirian. Ada DIY car. Nah, untuk assembly perlu labor dan juga perlu equipment toolings. Ya pasti. Ketika bikin assembly ada assembly dan ini yang real. Di samping itu ada overhead yang biaya keluar tapi mana? Masuknya dalam mana? Bisa di sini nggak? Nggak bisa. Kita alokasikan biaya overhead, support, material handling, QA, purchasing, shipping. Ini semua ada kaitannya dengan barang. Ada lagi yang nggak ada kaitannya, bayar satpam. Betul kan satpam sebenarnya kan? Uangnya dari mana? Uangnya kantor juga. Maintenance dari gedung, lampu. Ini semua indirect allocation yang tidak korelasinya dengan manufacturing cost yang pasti akan memakan biaya. Ya. Dan kita nggak tahu bahkan di Indonesia justru biaya yang indirect ini mahal. Percaya nggak? Ya ini semua bisa dihitung. Bisa dihitung ini. Yang ini yang mahal. Kenapa? Biaya ketemu izin dari usaha. Wah itu biaya lagi mahal. Ketemu sama pejabat A, pejabat B, itu mahal biayanya. Nah itu tidak bisa didiskusikan. Kalau akhirnya indirect allocation ini apa? Dalam hitungan kita coret, kita tidak masukkan hitungan ini dalam bentuk kalkulasi produk kita. Next please. Ini contoh, jadi setiap barang produk kita
nantinya harus keluar dengan bill of material atau BOM. Ya, semua barang-barang yang akan digunakan dalam produk kita dituliskan, apakah dia purchase material, berapa negosiasinya, assembly labor berapa, total variable cost berapa harga nilainya, dan total cost-nya. Semua total keluarlah angka hasil akhir dari direct cost kita. Ini cost kita 37. Misalnya dari 37 tersebut kira-kira berapa keduanya? Oreo, tahu Oreo kan? Makan Oreo kan? Berapa kira-kira dari costnya? Tepung 22 gram, 10 gram, gula, kopi, berapa kira-kira? Nggak sampai 500 rupiah. Berapa harga jual Oreo? 3 biji Oreo, berapa kira-kira? 1.100? Ya, yakin 1.100? Kita mau diangkat 3.000, satu buat sudah 1.000-an. Surprise tuh, Pak, kan biaya begini cuma nggak sampai 500-an. Kenapa bisa harga sedemikian tinggi? Tadi harus diikuti faktor yang bayar bagian biaya siluman-siluman tadi plus tentunya keuntungan. Adidas, kalau kalian tahu berapa biaya bikin Adidas di Indonesia? Satu buah Adidas berapa harganya? Biayanya cuma $15. Ya. $15. Itu kalau benar-benar pure. Di beberapa tempat di Tangerang itu ada sampai $5 biaya harganya. $5 per 100 pound. Berapa harga jualnya? Wow, ya 1 juta, 1 juta. Kenapa terjadi sedemikian besar perbedaannya? Di sini akhirnya kita sadar bahwa kalau kita hanya mengandalkan kemampuan manufacturing dari labor, ya, kita akan tergilas. Ya. Kenapa tergilas? Karena lebih baik kalau kita mulai main di bagian desain. Harga terbesar itu masuk ke desain. Ya. Paling mahal di desain. Intelektual property-nya ada di desain. Oke, next please. Right. Progres dengan kemajuan IT tadi, manufacturing tadi bergeser dari CAD, analisis variant element, fundamental analysis, kemudian masuk ke CAD, computer aided process planning. Di perencanaan prosesnya sudah dibuat di komputer, masuk ke NC, dan tiba-tiba kita keluar dengan sebuah sistem manufacturing yang tidak lagi butuh manusia di sana, ya, robotik, FMS, dan banyak hal lagi. Kalau di Indonesia terjadi, maka apa yang jadi? Makin banyak orang nganggur. Di Jepang mereka apresiasi karena orang makin sedikit. Di kita orangnya banyak, dikasih robot, wah, rugi siapa? Tapi tadi Pak Sudibyo bilang robot itu sebenarnya nggak pintar-pintar amat. Dia cuma disuruh proses yang dikerjakan. Yang mahal itulah bagian programmingnya, yang membuatnya. Jadi kalau mau exist tetap di masa depan, jadilah yang tidak diganti oleh robot tersebut, bagian softwarenya. Oke, next. Nah ini ya, dari masa lalu kita mulai desain, genuine design, detail design, masuk ke design, analisis, prototyping, project planning, machining, inspection, assembly. Ini yang dulu nih masih sequential, satu bagian selesai, masuk bagian lain, Nah, problem yang terjadi adalah kalau sampai sini tiba-tiba
ada perubahan desainnya, maka semua perencanaan planning batal, gagal, balik ke nol lagi. Dan berapa biaya yang habis untuk hal tersebut? Biaya habis ketika proses ini, sementara desainnya berubah. Dan menariknya kalau kita lihat ya, desain itu kan main di idea. Setiap saat idea keluar. Sementara manufacturing bicaranya pada fase tawaran kerja. Disiapkan toolnya, kitnya, baru mulai memproses manufacturingnya. Begitu baru crash itu, tiba-tiba keluar ide desain baru, berubah desainnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah banyakkan waste. Akhirnya uang banyak hilang ke waste. Ya. Dan menarik ini, kita sedikit di beberapa perusahaan, ya, ada orang yang khusus menangani waste. Karena waste-nya bisa dijual mahal. Jadi sengaja dia bikin waste supaya dia bisa jualan. Ya, ada. Jadi berhati-hati ketika ada jadi seorang entrepreneurship. Kenapa tiba-tiba kok mesin saya banyak waste-nya? Karena sudah ada penadah waste tersebut. Ya, desain. Masuk komputer. Komputer ternyata dia berubah polanya. Komputer hanya melaksanakan part-partnya. Ketika desain pakai CAD, ketika desain pakai FEA, ketika manufacturing ada pakai CAD. Semuanya didesain ya, dalam satu langkah yang sekuensial. Ya. Komputer masuk di bagian-bagian desain, bagian manufacturing masuk ya, tapi tidak membuat pekerjaan lebih simpel. Space. Nah, jadi ada sebuah konsep yang berubah, ya. Jadi ketika ada evolusinya, desain analisis pakai CAD system, ada production planner, ya, jadi manajemen prosesnya, ada automatic manufacturing CAM, ya. Bergabung satu di sini dalam bentuk CAD-CAM, dan begitu CAM ini gabung dengan proses control dan robotik, kita kenal dengan integrated manufacturing system. IMS ya, merupakan sebuah proses yang didriven oleh komputer, di mana dia menggabungkan konsep CAD di awal, CAM, dan gabungan proses robot. Jadi satu buah robot dia bekerjakan diri, robotnya bisa single cell atau macam-macam. Integrasi. Next please. Nah, dalam kaitannya proses, ya, kita mengenal pengenalan penerapan komputer di berbagai tempat. Ketika komputer desain, assembly, analisis, modeling, ini dikerjakan dengan satu atau lebih software yang ada tersedia. Nah, semakin linear, semakin tergabung satu proses ini, ya, maka semakin lean sebuah proses. Nah, industri 4.0 saat ini menggabungkan semuanya dari mulai FA ke RAP sampai support dalam satu kegiatan supply chain yang manis, yang smooth. Semuanya dikerjakan di komputer dalam bentuk 3D drawing, ya, 3D digital. Right, next. Nah, balik kepada robot kita. How? Ketika saya menantang adik-adik anak SMP untuk bikin robot, maka mereka mau gak mau harus bikin. Dan bayangkan anak SD yang gak punya basic manufacturing harus mulai bikin robot. Nah, tentunya itu hanya bisa dengan memilah-milah, mengajarkan mereka berdasarkan kebutuhan. Pertama, mereka butuh chassis, kita ajarkan menggabungkan chassis bagaimana.
Kedua, mereka butuh drivetrain. Dari drivetrain itu sebuah pemindahan mekanisme ya supply dari baterai menuju gerakan pakai dari baterai motor ke rantai gearbox ke wheel. Itu sederhana drivetrain. Kemudian kita minta untuk membuat wiring ya, nyambung sambungin kabel-kabelnya, kemudian bikin manipulatornya, kemudian kasih sensor dan aktuator, maka kemudian tiba-tiba mereka bicara sebuah robot. Jadi langkahnya sebenarnya tidak rumit, dan saya percaya bahwa ini bisa berkembang di mana dan siapapun. Kalau anak SMP bisa kelas 7, saya yakin anak kuliah juga bisa. Tinggal sejauh mana kreativitas ini bisa berkembang. Ya, next please. Nah, ini wiring, ini otaknya sudah kelihatan. Kita gambarkan artinya keluarnya ke motor, motor 1, motor 2, motor 3, ada servonya di mana. Ini bagian yang harus dijelaskan oleh siswa kita. Dari sini dia tahu ketika menggerakkan motor A, maka ini dikontrol oleh coding yang mana ya. Coding apa yang digunakan untuk mengontrol servo ya. Coding apa yang didapatkan dari ada sensor nggak ada sini, nggak sensornya. Oke, jadi satu otak ini paham, setiap otak mengontrol mana bagian mana, dan kemudian ini pindah menjadi sebuah programming. Next please. Nah, oke. Untuk membuat program, tadi saya bicara pseudocode dibuat dalam plain language, sederhana saja, if then what. Stepnya perlu dibuat runut supaya robotnya bekerja sesuai dengan step yang kita buat. Dan kemudian biasanya dicoba functionnya dan dicoba secara langsung. Nah, di sini kita buat yang paling mudah adalah mencobanya dengan autonomous. Autonomous langsung dipakai untuk menguji langkah-langkah robot dalam bentuk pseudocode, kemudian jadi langkah autonomous dari robot tersebut. Next. Code, oke, metric, oke, next. Nah, begini menurut saya, ini saya beri karena akhirnya kita menggunakan kit yang sudah available, membuat chassis, membuat drivetrain, itu tidak perlu manufacturing. Ini clevernya dari kit tersebut. Tidak perlu manufacturing, ya, tinggal menggabung-gabungkan dan membuat assembly yang sederhana. Oke, next. Programming ada teleop ini pakai remote yang autonomous, dia jalan sendiri. Dalam satu perlombaan ada 30 detik autonomous, sisanya 2 menit lagi teleop. Next please. Ini lagi sama lagi buat bikin autonomous, sebelumnya sudah dibuat driving. Jadi di dalam 30 detik pertama dia harus 1 maju ke sini, 2 belok sini, ambil satu step stone, kemudian ke sini, 4, 6, 7 dan seterusnya. Ini semua dibuat dengan perhitungan langkah-langkahnya dan harus selesai dalam 30 detik. Ya. Programmingnya sangat sederhana nantinya. Next program. Ya. Dengan pseudocode ini semua dibuat 14 langkah yang harus dia kerjakan dan selesai dalam waktu 30 detik. Oke, next. Nah, ini bagian. Nah, sebelum kita setelah membuat produk prototyping, selalu diuji dengan tes. Pertama untuk drivetrain diuji ya pakai 8 curve, diuji kelincahannya, keakurasian langkah-langkahnya sampai detail. Next. Nah, itu individual testing.
manufacturity-nya atau usability-nya, teleop-nya, ngambilnya intake, liftingnya, hook-nya, cupping-nya, ini semua diuji satu-satu dan setelah itu baru uji gabungan. Next, itu bisa diklik nggak kak? Nggak bisa ya? Oke, next. Nah ini kalau mau lihat boleh klik ya itu. Nggak bisa. Saya harus pakai. Saya harus kasih pembeda yang benernya. Tadi saya kasih PDF misalnya. Nggak bisa ya? Atau di copy bisa copy? Di copy nggak ada ya? Sorry. Linknya. Oke, next. Drive, nah coba nih. Ini intake design, klik. Nah ini bagaimana mereka mendesain intake dan mereka ujinya semuanya. Ya. Apakah berperan atau tidak? Itu yang satu, yang kedua lagi. Balik lagi. Dan bagian kedua, intake design kedua. Nah ini intake ngambil barang, ngambil botol. Ya. Nah, jadi ini intake kriterianya ambil botol dan angkat sekitar 20 cm dan lepas lagi. Oke, next balik lagi. Jadi semua performance test yang diharapkan kita uji secara langsung. Bahkan sekali uji ada perlu 2 atau 3 kali pengujian. Ini menguji ketika botol dalam keadaan berdiri diambil, botol dalam tidur diambil. Itu proses pengujiannya, mengambil botol. Yang keempat, nah ini pakai multi-glow. Oke, pakai. Ini sebenarnya memberikan gambaran dasar kepada anak didik kita apa sih yang mungkin dan apa yang tidak mungkin. Karena kadang-kadang kita punya desain bagus, tapi pada nyata tidak jalan. Jadi bagaimana membuat sebuah desain yang benar-benar jalan setelah dimanufaktur dan berfungsi secara proper. Ya, ini tes multi-direction yang kan. Next lagi coba, mundur lagi. Oke. Nah, yang bagian 26. Boleh bagian 26? Nah, yang 26 itu menarik. Jadi sebelum mereka menguji, bahkan mereka membuatnya dalam bentuk animasi 3D. Ya, untuk meyakinkan bahwa benar akan bisa jadi. Ya, ini semua animasi. Ya. Jadi ini sebuah pembelajaran. Anak didik kita bukan hanya lagi bisa bikin 3D, mereka juga bisa bikin animasi. Dan ini keterampilan sangat baik. Kalau saya lihat, kalau kalian mau terjun di bidang industri 3D animation, bisa. Right, next lagi belum. Okay. Next, please. Nah, ini launcher test. Boleh coba yang 1, boleh yang nomor 2 mungkin ya, yang 3 juga. Ini percobaannya menguji launching pakai bola. Kuotanya habis. Oke, anyway. Tapi ini ada di dalam itu, silakan kalau mau lihat di sendiri ada contohnya. Next lagi. Terus nggak perlu.
Ini sebuah uji coba yang gagal pakai sistem slingshot, tapi seringkali stuck. Jadi belajar dari kegagalan. Oke, next. Next. Ini uji realnya dengan jarak yang ditargetkan. Jaraknya 3 meter 40. Jadi shooting pakai bola dan masuk sana. Jadi sini sama sana. Ini sebuah game, menarik melihatnya dan bikinnya pun menarik. Dari sini kita bisa turunkan menjadi rumusan-rumusan bagaimana sebuah projectile bekerja. Oke, next. Mundur. Ya, halaman selanjutnya. Ini climber test juga bagus. Coba bagian kedua aja, part 2. Oh, nggak ada. Next, bagian bawahnya. Ya. Oops. Oh, nggak ada. Oke, next. Alright, next. Oke, jadi dari sini kita bisa mengelaborasikan semua tes yang ada sesuai dengan fungsi, performance, dan task yang diinginkan. Jalan nggak? Nggak jalan ya? Terus. Nggak jalan. Oke, apa? Next. Jadi ini ada uji otonomous, uji ngambil, next. Uji build solution, manufacturing, next. Nah, jadi ada kemudian tes keseluruhan. Jadi prototipe tadi diuji dalam real lomba 2,5 menit. Di mana dalam 2,5 menit ada autonomous, apa saja dikerjakan autonomous, teleop, dan ada end game. Ini semuanya punya target skor. Tes skor ini kemudian dicobakan, diasumsi berapa waktunya, gagal atau berhasil, kemudian berapa nilai yang didapatkan. Jadi semua perencanaan sudah kita buat untuk meyakinkan produk tersebut jalan atau tidak. Next please. Ini gambaran dari testing plan. Next. Right. Kita sekarang masuk, selesai. Itulah build. Setelah build, pengujian. What next? Nextnya adalah design review. Ya. Bagaimana kita mereview kegagalan, bagaimana kita mereview hasil produk kita bicara di sini. Pertama tentunya bicara fungsional, function yang banyak mengkontribusikan fungsi adalah geometri, overall geometrinya. Kemudian motion of part, pergerakan dari bagian-bagian yang bergerak, ya. Kemudian berapa gaya yang terlibat, energi yang digunakan, material yang dipakai, kontrol sistemnya, information flow. Ini berhubungan erat dengan fungsi yang diharapkan dari sebuah robot. Ya. Ini bagian terpenting, bagian utama dalam sebuah robot adalah fungsional. Dari setelah fungsional selesai, kita evaluasi safety-nya. Sejauh mana secara operasional membahayakan atau enggak? Buat manusia yang dekatnya berbahaya atau enggak? Secara environment, apa dampak dari robot tersebut di environment? Masuk dari safety, kualitas. Ada quality assurance, quality control, reliability. Seberapa jauh produk tersebut punya reliability terhadap target dari yang kita harapkan. Reliable nggak jadi pakai. Kadang kita yakin sebuah produk jalankan benar bekerja, tapi tidak reliable. Ya, sehingga baru 2 kali 3 kali pakai sudah melenceng.
syutingnya melenceng, bolanya banyak hal ya. Jadi ini kita buat reliability. Dalam robot ini menjadi sangat penting untuk menjadi reliabilitas. Karena kita tidak bicara sekali fungsional, dia berulang-ulang, jadi harus reliable. Okay. Di dalam evaluasi kita juga bicara manufacturing, bagaimana proses komponen tersebut dilaksanakan sesuai nggak dengan gambarnya. Gambarnya bagus Pak, tapi dibuatnya berantakan karena pakai hands, pakai tangan doang, nggak pakai mesin, berubah. Kemudian penggunaan barang-barang yang dibeli, purchase komponen, apakah dia benar standar? Tidak. Kita banyak beli barang baut dengan nut, begitu nutnya kita ganti dengan nut jenis tidak nyambung. Berarti standarnya ada perbedaan. Ya, assembly-nya sejauh mana? Kita punya pengalaman ya, membuat assembly robot kita praktekkan di Indonesia, kita bawa ke Amerika, kita assembly di sana. Apa terjadi? Assembly-nya tidak dibuat runut. Jadi begitu dibuat ulang lagi, banyak part-part yang missing. Begitu partnya missing, dipakai lomba, tiba-tiba berdampak kepada performa dari robot tersebut. Jadi yang namanya assembly harus punya cara, harus punya SOP yang benar supaya assembly-nya benar jadinya. Timing, ya. Timing berkaitan dengan design schedule. Di dalam FRC kita diberikan waktu 6 minggu dikasih masalah sampai selesai. Di FTC dari September sampai Desember, lumayan 3 bulan. Ya. FRC cuma 6 minggu saja. Dengan 6 minggu kita mampu bikin schedule supaya tepat jadinya. Bikin schedule-nya, development schedule, production schedule, dan delivery schedule. Next please. Jadi ada tambahan dari bagian luar ekonomi. Ya, kalau kita pikir tadi kita bicara design cost, development cost, manufacturing cost, distribution cost, ya. Ergonomik, nah ini penting ergonomik. Sejauh mana robot yang kita buat sesuai dengan tangan kita. Ya. Ketika kita mengontrol robot kita, ada bagian dari badan kita yang senang dengan satu hal. Ya, main joystick itu kan perlu keterampilan kan, di mana tombol A, tombol B, tombol C itu harus didesain sedemikian rupa sehingga itu sesuai dengan si gamernya. Kalau gamer terbiasa bagian kanan, tentunya beda dengan anak yang pakai kiri. Bagaimana kita mengakomodasikan hal tersebut? Itu bagian dari ergonomi. Ya. Ecological, bicara mengenai material selection, oke, estetika. Nah, estetika setelah ini saya katakan tadi, dia harus layaknya menarik fashion level dan membangkitkan ekspektasi yang baik pada depan. Terakhir yang harus dibicarakan dalam testing, evaluation, dan review adalah life cycle. Nah, kalau kita hanya bikinnya prototype, kita nggak mungkin banyak bicara life cycle. Tapi begitu kita bikin robot yang real, yang buat dipasarkan di masyarakat, maka kita harus bicara sebuah life cycle dari distribusi, operasi, maintenance, dan disposal. Ya. Disposal zaman dulu nggak ada masalah. Kita bikin mobil selesai pakai tinggalin. Ke depan request dari para environmentalist, semua barang-barang harus recyclable. Sejauh mana kita punya barang kita recyclable? Apakah bumper yang kita desain recyclable? Apakah steel kita recyclable? Dan banyak lagi. Itu menjadi pertanyaan para environmental. Mereka nggak ingin barang-barang yang terjadi sudah selesai masa gunanya dibuang begitu saja, menyontori menjadi sampah buat environment. Alright, next please. Tadi kita bicara quality.
apa sih kualitas tersebut? Ini pertimbangan penting dalam sebuah design review, meningkatkan kualitas. Oleh karena itu ada namanya quality engineering. Dibagi dua, ada bagian offline dan online. Apa offline? Offline quality adalah sebuah proses pemantauan kualitas barang belum sama sekali dibuat. Itu offline. Belum ada barang di manufacturing, partnya belum ada dibuat, sudah ada, namanya offline quality control. Ya, bisa produk desain, buat produknya maupun proses pembuatannya. Ya. Ya. Ini nanti ada sistem desain inovasi pakai CFD. Sini ada parameter desain optimalisasi pakai Taguchi method dan sama toleransi desain optimasi. Banyak tools yang bisa digunakan untuk meyakinkan kita bahwa produk tersebut sudah layak atau sesuai. Ya. Sehingga begitu barangnya jadi, desain jadi semuanya, baru masuk ke pabrik, baru dilakukan online quality control. Sesuai nggak antara gambar dengan hasil jadinya? Ya, berapa banyak yang cacat, berapa banyak yang benar, itu adalah bagian dari online quality control. Dan kita perlu statistik di sana untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan kalau ada kecacatan yang di luar dugaan. Oke, next please. Evaluasinya. Pertama kali yang dievaluasi adalah produk atribut. Produk atribut ini berhubungan dengan software, berhubungan dengan requirement-nya. Ya. Kalau requirement-nya tepat, maka kita mendesain benda yang tepat. Kalau atributnya sudah salah, maka kita mendesain sesuatu yang salah. Ya. Misalnya, Pak, itu ada request dari orang minta mobil warnanya merah. Ya, oke, tuliskan request minta warna merah jambu. Udah salah, ya kan? Udah nggak bener, diterusin lagi nih sampai dievaluasi. Dievaluasi lah produk merah jambu, bukan yang merah tadi, bukan request dari customer, ada perubahan, evaluasi. Dievaluasi dibuat objektif. Objektifnya kita akan warna merah jambu dengan angka-angka tertentu, tetap merah jambu. Kasih ke orang engineer, kamu beli catnya sesuai dengan warna merah jambu. Jadi begini, dari langkah pertama salah, semuanya salah. Jadi kita mulai dengan sebuah definisi produk yang benar, produk evaluasi yang benar, objektifnya benar, karakter engineering benar, pabriknya benar, dan sampai ke teknik analisis yang benar. Kalau di awal sudah salah, then no way, stop semuanya. Very expensive. Oke, next please. Nah, ini sebuah design review dari sistem yang sudah dikerjakan, dari design, manufacturing, bad, good, set 1, 2, 3. Ini semua kita bikin plotter. Ini anak-anak SMP yang bikin dan mereka buat sebatas mana mereka paham. Tapi saya apresiasi karena sih dia sudah menggunakan konsep bahwa ada perbandingan antara kriteria bad, good, and excellent dengan fungsinya utama. Next, itu untuk drafting, ini untuk hooking ability, evaluasinya, lifting ability, intake ability. Dia tuliskan kemampuan robot sesuai dengan evaluasi yang dia miliki. Next lagi. Jadi ada beberapa kriteria. Kalau saya di tempat ini, saya meyakinkan bahwa ada solusi evaluasi. Benar nggak solusi yang kita tawarkan tadi? Evaluasi lagi. Ya. Kemudian refinement. Solusi yang dibuat tadi sudah pada tahap level detail atau tidak? Karena kalau Pak Habibie bilang, the detail is the devil. Bagian nerakanya itu bagian detail. Konsep
menguji politik segala macam, itu bagian yang sangat sulit. Jadi berbahagialah kalau Anda seorang detailer. Ada banyak orang yang hanya konsep bagus, tapi suka mencari orang detail, sangat detail banget. Dia bikin dari A ke Z, dia buat runut, itu detailer. Nah, bagian detail ini bagian refinement. Karena konsep yang bagus kadang-kadang perlu di-refine, perlu dievaluasi detail lagi supaya cantik, supaya benar jalannya. Ya. Setelah itu selesai, manufacturingnya layak nggak, sesuai nggak proses manufacturing diharapkan dengan hasil yang dibuat. Ya. Fungsi evaluasi dan strategic aim. Strategic aim ini berkaitan dengan target yang dikerjakan oleh robot tadi. Strategis apa yang dikerjakan? Ya. Misalnya kita punya strategi, kita akan hanging, di mana hanging paling tinggi. Tapi ketika produksi hanging kita nggak sukses, berarti apa? Kita salah membuat strategi hang, ya, menggantung tadi. Dalam desain ada beberapa dalam game ada beberapa fase. Seringkali fase-fase terakhir itu paling penting, nilainya tinggi. Kita fokus ke sana, ternyata setelah kita cobakan, robot kita tidak bermain pada strategi yang kita inginkan. Berarti kita membuat something wrong dengan evaluasi strategi kita. Oke, next. Ya, akhirnya kita pada design improvement. Setelah kita menguji pengujian, melihat alternatifnya, kita harus kamal dengan satu improvement. Ya, improvement ya harusnya membuat desain jadi lebih bagus dan lebih reliable. Ya, next. Nah, ini desain review. Ini tadi kalau kita bicara tadi complete design review, kita bicara wireframe, kita bicara manipulator, kita bicara intake, kita bicara shooter, kita bicara climber, dan kita bicara 3D desainnya, ya, sampai dengan material apa yang digunakan. Next, please. Ini final design. Di final design diuraikan gambar 3D ini diuraikan sesuai dengan fungsi-fungsi yang ada. Tadi ada hooknya, ya. Ini bagian intake, outtake, ada webcamnya, ada nggak webcam itu? Hah? Nggak ada webcamnya. Jadi ada webcam ini berfungsi untuk membaca masih ada store-nya atau tidak, tugasnya dia mengetahui. Kemudian masuk intake, outtake, kemudian ada ini jadi extending arm, ya, buat manjangin maju mundur dari arm kita, terus kemudian drive base, lifter untuk naikin ke turun, dan arm buat maju mundur. Ini sederhana, Pak. Sebelum tadi, sangat sederhana bikin desainnya, membuat proses besar sangat sederhana. Tapi giliran membuat prosesnya itu yang saya ingin anak-anak kita belajar desain secara proper. Sehingga kelihatannya berbelit-belit, tapi mudah-mudahan mereka belajar yang benar dari awal. Mohon maaf Pak, bisa selesai 5 menit lagi. Ya, next please. Selesai lah, terakhir. Bagian dari 5. Jadi dalam satu pengujian kita berharap untuk membuka wawasan pada anak didik kita bahwa sebuah desain dimulai dari requirement, dimulai dikerjakan solusi desainnya, idenya dikembangkan di manufacturing, kemudian manufacturing jadi prototype, tambahkan programming jadi robotnya, dan diuji secara parsial satu-satu dulu. Setelah jadi itu baru dikumpulkan jadi pas dari satu kesatuan. Itu bagian pengujian. Setelah itu dapat review, dapat sebuah insight. Oh Kak, aku ketemu cara baru. Ya. Cara baru gimana? Cara baru dalam membuat robot. Problem yang utama adalah cara baru ini datangnya selalu terakhir. Ide baru datangnya terakhir. Padahal ide ini sangat berharga. Seringkali di industri ide berharga ini dicampakkan karena nggak mau merubah desain yang ada. Percaya nggak? Banyak ide karena sudah inovasi banyak juga. Di terakhir saja ide sangat brilian, tapi ide brilian ini tidak bisa diterapkan karena kalau diterapkan merubah semuanya.
sehingga akhirnya idealisme ini dibuang. Nah, ini yang diakomodasi oleh concurrent engineering. Concurrent engineering membolehkan, memperkenalkan sebuah ide pada last minute untuk masuk dan menjadi sebuah produk yang lebih bagus ketimbang produk yang ada saat ini yang ketahuan sudah kurang bagus. Baik, itu aja Pak untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ibarat dituangkan ke gelas itu sampai tumpah-tumpah gitu guys. Aplaus untuk Pak Riza pada hari ini yang telah memberikan materi kepada kita semuanya mengenai project based learning di pagi hari sesi overall project based learning. Kemudian pada siang hari tadi detail dari tahapan-tahapan mengenai project based learning. Kita berharap bisa mendapatkan insight baru bagaimana menjalankan sebuah project mengikuti tahapan-tahapan. Kalau saya tadi sempat disinggung bahwa project itu sangat kompleks supaya tidak bisa hanya mempertimbangkan dari segi desainnya atau segi cost-nya atau kemudian, tapi semuanya harus direview secara kompleks. Bahkan setelah jadi pun harus ada evaluasi ya, dievaluasi dari tes bahwa apa yang kita lakukan tadi juga bagus. Pak, saya dapat amanah untuk menanyakan satu Pak sebelum kita tutup Pak, mudah juga bisa jawab dengan singkat. Izin bertanya, mikrokontroler jenis apa yang lebih cocok untuk digunakan di bidang industri manufaktur otomotif yang secara basic robot itu nantinya mempunyai fungsi untuk melakukan auto check proses dengan bantuan kamera. Apakah ATmega 3535 bisa diterapkan dan cocok? Mohon jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Microcontroller, saya tertarik membahas microcontroller ini karena banyak sekali aplikasi-aplikasi microcontroller yang ada saat ini. Di yang saya kenal dari pertama, karena dari pertama bermain pakai teknik sederhana, dialami, kemudian masuk ke Lego, dan juga pakai dan kalau Bapak perkenalan dengan LKS SMK kita, mereka pakai MyView. Itu buat dari National Instrument, bagus. Ya. Tapi prosesnya masih pakai kabel-kabel. Kalau mau lebih tinggi lagi, ada yang namanya Roborio dari National Instrument, itu juga sangat bagus. Di mana mulai satu kita bisa mendirikan dari gambar sampai pada prosesnya. Nah, sedangkan saya balik kegunaannya sejauh mana? Kalau kegunaannya nanti masuk kepada AI, maka saya menyarankan untuk berkenalan dengan yang namanya NVIDIA Jetson. Jetson itu beberapa level dan saya melihat dia sudah cukup powerful sekali, ya, beberapa level. Tapi yang paling rendah itu kita bisa buat untuk mengidentifikasi gambar-gambar dan kemudian mengolah gambar tersebut menjadi sebuah perintah-perintah yang tidak bisa menangkap. Jadi kalau tujuannya adalah menjadikan gambar sebagai guide, itu bisa jadi pakai Jetson Nano yang itu banyak juga tidak mahal juga. Sedangkan kalau konteksnya adalah kepada proses programmingnya, saya rasa banyak yang bisa diterapkan dari kontrol tersebut. Di kita kemudian pakai Java, ya, karena kita bisa dengan Java di level yang FPI ini pun itu pakai Java. Kemudian untuk Roborio juga pakai Java. Kalau Mario pakai LiveView. LiveView ini salah satu penggunaan industri cukup banyak juga. Ya. Itu sedikit gambaran ya. Terima kasih penjelasannya Pak Riza. Pertanyaan dari Mas Deki tadi karena sangat teknis ini kalau Mas Deki kalau penasaran nanti mungkin bisa ulang, kemudian kita coba komunikasi dengan Pak Riza.
nama-nama yang keren untuk orang-orang yang melek teknologi Pak ya. Luar biasa, kita bisa selesaikan webinar kita pagi hari ini. Maaf, ada satu pertanyaan lagi Pak. Oh, ada lagi? Iya. Mungkin ini nyambung bisa sampai Isya ya. Ini dari Ikram, izin bertanya Pak. Zaman di era maju ini, kebanyakan perusahaan-perusahaan sekarang menggunakan sistem robot. Semakin mempermudah pekerjaan terutamanya ya. Tapi dalam pikiran saya, kita membuat robot berarti kita memperkecil lowongan pekerjaan. Terkadang ada hal yang bisa dilakukan dengan mudah oleh manusia, kini digantikan oleh robot. Gimana Pak tanggapannya? Seperti itu, mohon maaf katanya kalau ada tutur kata yang kurang jelas ataupun menyinggung. Terima kasih. Ya, kalau saya tangkap benar, di mana peran robot dan kalau kita mendesain robot berarti kita memperkecil orang-orang lain untuk dapat kerja. Itu ya Pak ya? Kira-kira gitu. Baik, somehow kita akan dipaksa oleh waktu dan keadaan untuk berubah. Jadi andai kita nggak bikin, orang lain bikin, kita juga bergeser. Jadi bagaimana kita bisa survive? Ya kita harus aktif membuat, mengetahui banyak orang akan tergeser dengan robot. Itu sebuah keniscayaan. Ada atau kita gak bikin robot akan terjadi, benar nggak? Ya, kita nggak bikin pun orang lain bikin robot, kita akan tergeser ganti-ganti juga. Tapi kalau kita nggak bikin, kita ada peluang untuk mendapatkan porsi orang yang bikin tadi menjadi sebuah proyek baru, sebuah kerjaan baru buat orang-orang yang nggak punya kerjaan tadi. Ya, nah, kalau dulu ya di mana negara kita sangat kuat dalam menentukan sesuatunya, peraturannya sangat kuat. Ya. Peraturannya harus selama orang manusia yang bekerja pakai, robot tidak boleh pakai. Itu banyak dulu. Tapi sekarang saat ini udah nggak bisa lagi terapkan. Sekarang ini orang sudah menerapkan proses yang namanya bebas, pasar bebas. Di mana yang menguntungkan buat si pengguna, dia akan menerapkannya. Sederhana, kasus sederhana, kita melihat yang namanya pintu tol. Dulu setiap pintu ada orang yang jaga. Ya. Sekarang dengan adanya tol otomatis hilang. Ya. Kita mau menahan orang nggak pakai tol otomatis supaya orang bekerja, atau kita berangkat mencari alternatif baru supaya orang yang tadi pindah lokasinya bekerja pada sesuatu yang lebih berharga. Ya. Jadi mau nggak mau kita akan tergeser, kita akan tergantikan dengan teknologi yang akan terus maju. Ya. Either we like it or not. Permasalahannya sikap kita bagaimana? Sikap kita, kalau kita pasif maka kita sebagai user, kita sebagai customer. Kalau kita aktif, kita berperan sebagai orang yang membuatnya. Produktivitas kita makin tinggi. Ya. Jadi kalau itu kita adopsi, maka insya Allah kita akan keluar dengan ide-ide baru, sebuah produk-produk baru, sebuah industri baru yang membuat masalah kita menjadi lebih bagus. Kalau kemarin masalahnya berubah dari penunggu menjadi pintu otomatis, sekarang kita akan menghadapi hal dimanapun itu berada. Tadi saya ceritakan Ibu Sri Mulyani sudah bilang ke depan yang namanya teror akan hilang. Itu suatu niscaya dengan adanya teknologi, internet,
mau nggak mau kita harus berubah. Nah, berubahnya kita bagaimana? Ya. Tentu kalau kita bicara masa depan, kita nggak tahu apa jadi masa depan, tapi kita bisa mempersiapkan masa depan dengan pilihan-pilihan yang reliable. Dengan kita sadar ada tren industri 4.0 yang akan kita hadapi, maka kesiapan kita terhadap industri 4.0 akan sangat membantu kita untuk survive ke depan juga. Kalau kita bicara internasional, ada konsep namanya R2045 Renew 2045 yang mengajak adik-adik kita atau semua remaja Indonesia untuk siap di tahun 2045. What kind of language, what kind of process, apa yang akan terjadi di tahun 2045? Nobody knows. Tapi imajinasi kita bisa mengantarkan kita untuk mulai bersiap-siap. Nah, kesiapan itu harus segera kita bangun dengan IT, ya, dengan creativity, dengan kolaborasi yang mau kita harus ke sana. Ya. Ada atau tidak, dunia tetap akan terus berubah. Ya. Dan prosesnya saat ini kita berjalan sebagai customer. Ya. Kita nggak bisa drive. Tapi kalau kita sudah jadi produser, kita bisa drive orang. Saat ini kita nggak bisa. Ya. Selama kita menjadi customer, sepanjang itu juga kita akan terus di drive oleh produser kita menggunakan barang A, barang B, barang C. Tapi kalau kita sudah punya industri sendiri, maka kita sudah tidak, kita punya poin, kita punya fokus dari industri kita untuk menyelesaikan dan memudahkan barang-barang yang kita inginkan. Jadi kita sekarang kembali malah kita kan drive orang, pas lagi kita belum drive orang. Begitu, mohon maaf ibu, saya mungkin bagian dari orang-orang yang menyatakan bahwa teknologi semas itu satu keniscayaan yang harus kita hadapi, dan mari kita hadapi dengan teknologi juga, dengan kemampuan, dengan hasil yang kita bangun, agar teknologi bukan menjadi musuh kita, tapi menjadi teman kita untuk maju ke depan. Gitu Pak. Terima kasih Pak Rizal. Mungkin sedikit menambahkan yang disampaikan Pak Rizal kalau boleh. Sudah kita ketahui bersama bahwa mereka yang bertahan hidup bukan karena kekuatannya, tapi mereka yang bisa bertahan hidup, mereka yang mampu beradaptasi dengan adanya perubahan. Dan itu dibuktikan dengan zaman Jurassic Park. Kalau mereka binatang segede itu pun bisa punah kalau dia tidak bisa beradaptasi dengan perubahan di bumi. Dan ini kita sudah sampai pada tahapan 2025-2030 yang diperkirakan akan semakin banyak pekerjaan-pekerjaan yang terdisrupsi atau bahasa kerennya akan hilang dengan sendirinya. Tetapi bukan berarti kalau saya melihat pertanyaan tadi dari sisi negatifnya, saya melihat harusnya dari sisi positif. Kenapa? Kita masih ingat beberapa tahun yang lalu banyak saudara kita, kemudian ada rekan kita yang menjadi driver taksi misalnya. Tapi sekarang banyak dari mereka beralih fungsi menjadi Grab atau Gojek dan sebagainya. Ya. Jadi jangan khawatir kalau dinyatakan Ibu Sri Mulyani Taylor akan hilang, terus mereka akan kehilangan pekerjaan, terus menganggur. Selama dia bisa beradaptasi mencari sesuatu yang baru, menurut saya itu bisa. Karena seperti disampaikan Pak Rizal tadi, kalau kita tidak menerima teknologi, orang lain akan menjalankan. So, kita mau apa gitu ya Pak ya? Apakah kita akan digiras? Tapi di sesi 1 kita akan, kalau kita tidak berubah, kita menjadi objek, maka kita akan dieksploitasi oleh orang lain. Itu yang saya. Sehingga jangan mau kita dieksploitasi, kita juga harus bermain. Sehingga kita menjadi pemain, bukan menjadi objek yang dieksploitasi oleh orang lain yang mengembangkan teknologi. Jadi saya berharap sampaikan oleh Pak Rizal tadi mengubah mindset kita, dilihat bagaimana kita mensikapi adanya perubahan. Ditolak, ditahan tidak akan bisa. Karena itu gelombang perubahan. Yang ada adalah kita mengendalikan dan kita kuasai teknologi Pak ya.
Saya berharap kita bisa melihat positifnya. Buat adik-adik mahasiswa, jangan mengeluh bahwa besok teknologi akan membuat kesempatan Anda berkurang. Tapi Anda sudah berpikir bahwa dengan menggunakan teknologi, maka Anda menjadi pemain yang mengatur apakah Anda akan dipakai atau Anda akan memakai orang lain. Itu sebuah quote dari kita ya, yang penting ya. Jadi kita atau tidak ada yang datang. Apakah kita memposisikan diri sebagai korban atau kita sebagai pemain yang kedua ya. Terima kasih Pak Rizal, sudah 4:02 di catatan saya. Dapat diskon 2 menit kita. Luar biasa penampilan Pak Rizal. Saya berharap materi yang saya pakai ini dan siang hari ini bisa memberi pencerahan kita bahwa ke depan tantangan akan luar biasa. Tergantung dari kita, seperti pertanyaan terakhir tadi, apakah kita akan menjadi pemain atau kita menjadi objek dari orang lain untuk memainkan kita. Pilihan terletak pada kita semuanya, terutama pada rekan-rekan aktif. Anda pilih tangan kanan atau tangan kiri. Pilih jadi korban atau menjadi pemain. Semua tergantung Anda. Kalau Anda memilih jadi korban, jangan meratapi diri. Tapi kalau Anda jadi pemain, bersiaplah diri Anda untuk menantang perubahan-perubahan itu. Terima kasih Pak Rizal, terima kasih para hadirin, terima kasih para peserta webinar yang menarik. Aplaus untuk Pak Rizal. Kita selesaikan webinar kali ini. Waktu sudah tepat, kami serahkan kepada SC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.